sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Supriyanto SPD selaku Kepala SD Negeri 1 Tubaran, yang kami hormati Ibu Ika Rahmawati SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara, yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri 1 Tubaran dalam keadaan sehat walafiat, menghadiri undangan Ibu Ika Rahmawati CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara, acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara 1 pembukaan, 2 sambutan Kepala SD Negeri 1 Tubaran, 3 diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara, 4 tanya jawab, 5 penutup. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darah
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah diseminasi modul 1.4 budaya positif hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya gambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa kelancaran acara diseminasi pada hari ini dan membawa manfaat keberkahan bagi kita semua. Merupakan acara yang kedua, sambutan Kepala SD Negeri 1 Tubanan kepada Bapak Supriyanto SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati yang saya hormati CGP Angkatan 9, beliau Ibu Ika Rahmawati SPDSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama marilah kita senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai dengan siang ini kita masih dipertemukan, diberi umur yang panjang dapat melaksanakan diseminasi budaya positif modul 4 CGP Angkatan 9. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepanggilan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif dan juga calon guru penggerak Angkatan 9. Di sini kami sebagai Kepala SD Negeri 1 Tubunan menyampaikan banyak terima kasih dengan adanya keikutsertaan dari salah satu guru SD Negeri 1 Tubanan untuk mengikuti program dari pemerintah, yaitu calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya keikutsertaan dari Ibu Ika Rahmawati ini membawa pengaruh positif bagi SD Negeri 1 Tubanan dan juga teman-teman guru yang nantinya bisa mengikuti langkah yang dilaksanakan oleh Ibu Ika Rahmawati. Karena dengan adanya CGP atau calon guru penggerak ini tentunya nantinya akan mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan estafet pendidikan, yaitu sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas sekolah. Selanjutnya, dengan demikian tidak ada keterputusan sehingga promosi atau mutasi di dalam dunia pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri atau mendukung kegiatan
diseminasi budaya positif modul titik 4 ini. Tentunya ini adalah menjadi pelajaran bagi kita nantinya apabila Bapak Ibu mengikuti program CGP bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ika Rahmawati. Seperti halnya yang terdahulu teman kita dari sekolah yang lain itu sudah berhasil menjadi guru penggerak yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan di sekolah maupun di tingkat kabupaten pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini beberapa hal yang akan nanti disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Ika Rahmawati. Bapak Ibu bisa menyimak, mengikuti, kemudian melaksanakan apa yang hal-hal yang baik atau budaya positif dalam kegiatan ini. Karena sebagai guru penggerak harus mampu bergerak tergerak dan menggerakkan di sekolah tersebut atau di SD 1 Tubanan pada khususnya, dan nanti bisa meluas pada SD di sekitar SD 1 Tubanan, dan juga menjadi virus positif bagi sesama guru di SD Negeri 1 Tubanan untuk mengikuti jejak langkah Ibu Ika Rahmawati. Nanti apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan oleh Ibu Ika Rahmawati bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merupakan acara yang ketiga diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ika Rahmawati SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Supriyanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tubanan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Tubanan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin dan dukungan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.2 budaya positif ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan menghadiri undangan saya dan mendukung kegiatan
bisa berjalan dengan lancar dan bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Bapak Aris Sugiharto sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Abdul Latif sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Ika Rahmawati sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kutipan dari Ki Hajar Dewantara tahun 1936. Selanjutnya kita kenal filosofi Ki Hajar Dewantara yang saat ini masih menjadi landasan kita dalam pendidikan, yaitu Enggar Sosok Tulodo. Menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, di depan memberikan contoh. Selanjutnya Ing Madya Manokarso, seseorang yang di tengah-tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pergeseran paradigma didefinisikan sebagai perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara baru dan berbeda. Ini dari KUN 10 Februari 2020. Pergeseran paradigma pada proses pembelajaran ini disebabkan beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adaptasi atas kebutuhan hidup tidak terprediksi, inovasi dan kreasi. Nah, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Nah, sebagai awal dari kegiatan kita, silakan Bapak Ibu berpasangan ya dengan Ibu di sebelahnya. Silakan berpasangan dan begini, Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu ini menggenggam secari kertas. Nah, dia selipat kecil ya. Kemudian digenggam, salah satu kita menggenggam. Kemudian Bapak Ibu yang lain ini berusaha untuk melepaskan genggaman dari pasangannya untuk diambil. Ya.
bagaimana caranya Bapak Ibu agar kertas yang digenggam oleh teman Anda ini bisa terbuka tangannya. Silakan dicoba. Ya. Ya. Bagaimana hasilnya Ibu? Adakah yang bisa membuka tangan temannya? Bisa Bu. Oh iya. Iya, baik. Nah, apa yang terjadi ini ada yang bisa membuka, ada yang tidak bisa membuka. Nah, itu apa filosofi dari kegiatan tersebut? Nah, ini itulah tadi perubahan paradigma teori kontrol. Itu adalah dari teori ilusi kontrol. Ya. Jadi ilusi kontrol itu ilusi guru sama dengan kita. Sebagai guru biasanya kita mengontrol murid-murid kita. Ya, kita bagaimana caranya supaya murid-murid kita ini manut terhadap kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, jika kita mengkritik seseorang, itu bisa menguatkan karakternya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu bisa bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua ini merupakan ilusi. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan ilusi. Ilusi itu kan tidak benar-benar terjadi. Demikian dengan tadi bahwa yang memegang kendali kontrol itu kertas yang Anda genggam adalah Anda sendiri. Ya, yang menggenggam itu sendiri. Jadi kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Demikian juga dengan kita sebagai pendidik, kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Murid kita itu mengontrol dirinya sendiri karena keyakinannya sendiri. Jadi seperti itu maksudnya. Selanjutnya yang akan saya sampaikan dalam topik hari ini dalam eksplorasi konsep ada 6 hal. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Nah, ini ada hubungannya dengan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang keenam segitiga restitusi. Saya akan sampaikan, saya bahas satu persatu mulai dari yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis.
yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kita perlu tanamkan kepada anak didik kita supaya mereka mencapai profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan dari pendidikan di Indonesia sekarang ini. Selanjutnya, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Kita manusia ini bisa melakukan sesuatu hal, pasti ada alasannya. Demikian juga dengan anak didik kita. Mereka melakukan sesuatu itu pasti memiliki suatu alasan. Nah, alasan yang disampaikan oleh Dian Gosen ini ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini contoh anak-anak melakukan disiplin. Nah, saya harus berangkat pagi supaya tidak terlambat. Nah, supaya tidak terlambat, kalau terlambat nanti akan dihukum bu guru. Nah, itu karena dia melakukan kebaikan itu karena dia takut dihukum. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalau saya dapat ranking, saya akan dibelikan sepeda oleh ayah saya. Nah, itu juga merupakan motivasi dari luar, motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif. Nah, alasan yang ketiga inilah yang merupakan motivasi dari dalam diri seseorang, dari dalam diri anak-anak sendiri, yang merupakan motivasi internal. Anak-anak dalam melakukan suatu tindakan tadi yang memiliki suatu alasan itu karena dia merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini dari kutipan Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu tidak hanya dia bebas dari tekanan, bebas dari perintah, tetapi merdeka dia juga bisa untuk memerintah diri sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ini tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sifatnya universal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dengan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kita pun sebagai orang dewasa, kalau kita memiliki keyakinan itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri, itu akan
indah, lebih bermakna daripada kita mengikuti melaksanakan aturan secara terpaksa. Keyakinan kelas di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Dalam kelas itu kan yang kita pelajari di sini keyakinan kelas dan peraturan sekolah itu menurut Bapak Ibu sama atau berbeda? Peraturan kelas, keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu kira-kira sama atau berbeda? Sama berbeda. Ya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih mengarah ke khusus, ya, secara khusus. Kalau tata tertib peraturan sekolah sifatnya secara umum di sekolah, dalam lingkup sekolah. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah pembentukan keyakinan kelas. Berarti kita menyepakati keyakinan dalam satu kelas bersama dengan anak-anak didik kita, membuat suatu peraturan yang akan diyakini oleh seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, nah, lebih rinci dan konkret, jadi lebih fokus dari keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi bahasa yang digunakan itu merupakan bahasa yang positif. Misalnya kita harus menghormati teman. Kita tidak bisa membuat dengan bahasa tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu karena itu ada kata-kata negatif. Karena ada kata tidak. Nah, untuk membuat kalimat yang positif, gunakan kata-kata yang positif. Misalnya, kita harus menghormati teman. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Kita membuat suatu keyakinan kelas, suatu peraturan di kelas tidak, kalau bisa jangan terlalu banyak, karena nanti akan membuat anak bingung. Nah, buatlah beberapa, tapi sudah mencakup keseluruhan. Contohnya tadi misalnya menghormati teman. Nah, di sini kan sudah meliputi tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh usil, kemudian tidak boleh mengejek dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan dengan kata yang positif. Kata-katanya mudah diingat dan dipahami oleh seluruh kelas. Jadi keyakinan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 5 dan kelas 6 itu berbeda. Kata-katanya sudah berbeda karena yang kelas rendah itu harus disesuaikan dengan bahasa anak-anak, ya. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan kelas disesuaikan dengan kelasnya. Selanjutnya warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas itu hendaknya dibuat bersama-sama guru dan murid. Kita sebagai guru tidak bisa membuat keyakinan kelas sendiri, kemudian anak-anak baru mengikuti, itu tidak bisa. Sebenarnya karena keyakinan kelas harus dibuat bersama-sama dengan murid-murid kita. Keyakinan kelas SD Negeri 1 Tubanan. Nah, ini contoh, ya. Ini contoh yang sudah dibuat, itu datang ke sekolah tepat waktu, mengucapkan salam kepada guru dan teman, mengikuti apel pagi dan berdoa sebelum pembelajaran, berkata sopan, berperilaku
sopan, menghormati guru, menyayangi teman, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kalimat yang positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini meliputi 5 hal. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang terakhir, kesenangan atau fun. Jadi manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan atas penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini penguasaan. Penguasaan lebih ke kepemimpinan. Biasanya anak-anak yang ingin menjadi suatu pemimpin itu karena dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Anak-anak yang mungkin dia ingin diperhatikan itu karena anak-anak ini memiliki kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Ini kebutuhan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan suka mencoba hal baru yang menarik. Selanjutnya yang terakhir, kesenangan. Ini kebutuhan akan merasa senang. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Bermain, tertawa, itu kegiatan untuk mencari kesenangan. Selanjutnya, pleasure, menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, contohnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, ini bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga seperti itu. Sama. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini kaitannya dengan posisi kita sebagai guru ini berada di posisi yang mana ketika kita berhadapan dengan anak didik kita, ketika kita menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak didik kita. Kita ini sebagai
penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, dari kelima posisi ini, posisi yang terbaik itu berada di posisi manajer. Nah, posisi penghukum, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Nah, kita biasanya tanpa sadar kita ini telah mengalami posisi sebagai penghukum terhadap anak didik kita. Nah, secara refleks biasanya kalau anak melakukan sesuatu kita langsung memberikan hukuman. Dan hukuman itu bisa berupa fisik maupun secara verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Contohnya, misalnya anak didik kita melakukan suatu kesalahan, misalnya menyontek pekerjaan temannya. Kita kalau sebagai penghukum kan kita pasti akan memberikan hukuman entah apapun itu, tanpa anak itu merasa menyadarinya. Pasti dia akan berontak kalau dia merasa dihukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu guru akan dengan lembut ya berkata kepada anak kita dengan cara yang lembut sehingga anak itu merasa bersalah. Jadi kontrol pembuat merasa bersalah itu dengan memberikan kata-kata yang lembut sehingga anak itu merasa bersalah, tapi juga dia kemudian merasa rendah diri. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Dia akan nanti berbicara seakan-akan dengan temannya sambil tertawa-tawa. Itu misalnya, nak kamu ini ayolah segera dikerjakan tugasnya, kok malah bermain terus, dengan nada yang tertawa seperti teman. Kemudian walaupun demikian, posisi teman ini bisa memasar murid melalui persuasi. Ayolah segera dikerjakan, nanti waktunya habis loh. Dengan nada bicara yang bergurau, tetapi dia tetap memberi penguatan persuasi. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini berarti guru mengawasi, kemudian bertanggung jawab atas perilaku anak didik kita. Misalnya anak didik kita membuat kesalahan, kemudian kita ketika sudah waktunya istirahat, anak itu belum selesai mengerjakan tugas, maka anak itu harus diselesaikan tugas dengan konsekuensi yang dia tidak istirahat. Tapi demikian guru tetap mengontrol, tetap mengawasi, dan tetap memantau apa yang dikerjakan murid tersebut. Selanjutnya untuk yang terakhir ini posisi sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita dekati, kita tanya, kalau kamu seperti ini, terus apa yang seharusnya kamu lakukan sehingga kamu bisa menjadi orang yang baik. Dengan bertanya kepada murid, dan murid akan menjawab sendiri apa yang dia katakan, sehingga anak itu dengan sendirinya akan mengikuti apa yang dikatakan tersebut. Yang terakhir ini mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah merupakan cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan anak didik kita. Dian Gosen dalam bukunya ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi atau restitusi
triangle itu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, itu tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan kita melakukan restitusi ini akan memperbaiki hubungan antara anak-anak tersebut. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu kita tidak memberikan paksaan kepada anak untuk melakukan sesuatu, tetapi kita memberikan penawaran terhadap anak apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, restitusi ini akan menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada permasalahannya. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan kembali kepada kelompoknya dalam keadaan baik-baik saja. 3. Sisi segitiga restitusi. Ini didasarkan pada prinsip utama teori kontrol tadi. Jadi teori-teori tadi sangat berhubungan satu sama lain. Yang pertama, langkah-langkah untuk melakukan restitusi itu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sudah saya praktekkan bersama murid saya pada waktu memenuhi tugas segitiga restitusi. Itu bersama dengan Afika. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ini kita bisa mendekati anak tersebut. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, kita ajak berdiskusi menggunakan cara segitiga restitusi. Kita stabilkan identitasnya dulu. Nah, ketika anak, misalkan contoh, anak itu bertengkar, salah satu kita ajak diskusi. Nah, untuk menstabilkan identitasnya, kita bisa mengatakan dengan, setiap orang pasti punya kesalahan. Kesalahan ini tidak hanya kamu saja. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Misalnya seperti itu, supaya dia stabil dulu pikirannya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan, kemudian kita tanya, kamu melakukan itu. Kemudian kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Jadi anak ditanya pasti dia memiliki alasan. Kemudian setelah itu adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau misalnya saya hargai tindakanmu itu yang tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Itu kita hargai sehingga anak ini merasa tidak dihakimi. Nah, kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya alasannya apa, motivasinya apa dia melakukan itu, kita tanya, keyakinan
melanggar, atau misalnya adakah keyakinan yang sesuai dengan tindakan tersebut, atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak nanti akan berpikir sendiri, menentukan sendiri, sehingga kita bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kita menanyakan seperti itu, anak-anak nanti akan menjawab. Dia pasti akan menjawab, dia ingin menjadi anak yang baik. Jadi kalau dia ingin menjadi anak yang baik, jadi apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Itulah contoh dari cara untuk menangani anak-anak yang memiliki suatu permasalahan dengan tidak menghakiminya, dengan kita bisa mengembalikan kepada kelompoknya tanpa ada perasaan yang bersalah atau perasaan yang merasa dikucilkan. Kita bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi tersebut. Untuk yang terakhir, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, ini refleksi untuk Bapak Ibu. Nanti silahkan diisi, silahkan dijawab melalui materi yang saya kirimkan lewat link nanti di grup. Begitu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Itu presentasi dari saya tentang budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Ika Rahmawati SPDSD JKP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Merupakan acara yang keempat tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, saya buka 2 termin pertanyaan. Silakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Bu Ari ya, baik, silakan Bu Ari. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu beserta diseminasi yang saya hormati, di dalam kita melaksanakan pembelajaran sehari-hari, kita para guru sering memberikan reward atau penghargaan ataupun hadiah kepada anak-anak kita yang mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang saya tanyakan, mengapa pemberian penghargaan atau hadiah itu dianggap kurang baik? Padahal pemberian penghargaan atau hadiah itu dapat membuat anak melakukan hal yang lebih baik atau memotivasi anak untuk melakukan hal yang lebih baik dan ataupun lebih disiplin lagi. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, siapa lagi untuk pertanyaan Bu Ari? Saya simpan dulu. Bu Lika, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan yang kedua tentang restitusi yang telah dijelaskan oleh Bu Ika. Nah, di sini di kelas saya, ada anak itu seringkali setiap pembelajaran apapun pembelajaran itu, anak tersebut itu kurang fokus. Saat saya menjelaskan, bahkan berulang kali saya jelaskan, masih saja tidak terlalu paham atau bahkan tidak paham. Bu Ika, untuk anak tersebut apakah bisa kita berikan solusi memakai
segitiga restitusi yang telah dijelaskan Bu Ika tadi. Dan itu caranya seperti apa tuh biar saya bisa menerapkannya. Baiklah, ada dua pertanyaan dari Ibu Ari bahwa mengapa untuk penghargaan atau reward itu dianggap kurang baik. Itu pertanyaan yang pertama untuk Bu Ika. Dan untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Ika, apakah kasus yang dialami dalam pembelajaran di kelas Bu Ika di kelas 6 ada anak yang sudah diterangkan berkali-kali dan tidak paham itu bisa diatasi dengan segitiga restitusi? Dua pertanyaan, silakan Bu Ika Rahmawati untuk menjawabnya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bu Ari dan Bu Lika. Yang pertama dulu saya jawab dari Bu Ari ya. Mengapa pemberian penghargaan itu dianggap kurang baik? Nah, di sini kita akan kembali kepada motivasi teori. Motivasi teori tadi ada 3 macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan suatu penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi dirinya sendiri. Nah, mengapa untuk penghargaan ini dianggap kurang baik? Karena padahal itu dapat membuat anak melakukan hal yang lebih baik. Nah, di situ untuk pemberian penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, ya. Itu jadi motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Nah, sehingga dalam dirinya belum ada rasa yang kesadaran diri, rasa keyakinan diri ada pada dirinya, itu masih dari luar, dari pengaruh luar. Sehingga begini, kalau anak itu tidak mendapatkan penghargaan, berarti anak itu nanti tidak akan melakukan sesuatu, begitu. Nah, memang suatu teori itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun di sini untuk teori dari pemberian penghargaan itu adalah teori motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, sehingga jika tidak ada penghargaan, anak itu tidak mau melakukan. Seperti itu ya Bu Ari. Contoh lagi misalnya anak itu kalau nanti dijanjikan oleh orang tuanya, kalau nanti kamu ulangan tahun ini kamu bisa mendapat ranking 1, nanti ibu akan memberikan sepeda baru, misalnya seperti itu. Jadi anak itu memang sangat antusias, sangat semangat untuk belajar supaya dia bisa mendapatkan ranking 1. Karena apa? Karena motivasi mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Coba misalnya kalau tidak, orang tuanya tidak mengatakan apa-apa, nah anak itu pasti tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena itu motivasi dari luar. Nah, seperti itu ya Bu Ari ya. Terima kasih. Untuk yang kedua dari Bu Ika, ada kasus anak yang kurang fokus dalam belajar. Apakah bisa ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi? Bisa. Segitiga restitusi ini bisa diterapkan kepada masalah apapun. Bagaimana caranya? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Anak tersebut kurang fokus, ini pasti memiliki alasan. Apa alasannya? Nah, yang kalau kita ingin mengetahui alasannya apa, kita dekati dia. Kita dekati, kita terapkan cara restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitasnya. Kita tanya, apa yang
sudah kamu lakukan, mengapa kamu melakukan ini, apa motivasinya, kamu ingin apa. Pasti ada alasan tertentu. Misalnya alasan bisa mungkin dari keluarganya, mungkin dari teman-temannya. Nah, nanti anak itu akan berbicara. Selanjutnya, setelah itu setelah memberikan kita validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kamu melakukan ini alasannya apa? Mengapa kamu tidak bisa fokus?